Bab 2286. Melindungi kiri kanan. Yudixa Lu mengikuti Jethro Wu, memegang bahu lain Eric Qin dengan semangat yang sama. Jethro Wu di kiri dan Yudixa Lu di kanan. Kedua orang kuat itu diam-diam mendukung Eric Qin. Siapa yang berani bertindak gegabah? Aksa Qin yang melihat ini pun berubah total ekspresinya, kepalanya pusing, dan dia hampir muntah darah. Siapa aku? Di mana aku? Mengapa aku harus datang? Dasar bocah tengik, jelas banyak bos besar dari Sekte Agung yang mau membantu, untuk apa kamu minta aku datang? Dia awalnya merasa bahwa Eric Qin pasti akan mati saat dia menolak syarat yang dia tawarkan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi sekarang tampaknya kecuali Eric Qin adalah orang gila. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyetujui persyaratannya? Jika Jethro Wu keluar, Wriston Wei mungkin masih memiliki peluang untuk membunuh Eric Qin. Tetapi ketika Yudixa Lu juga muncul, itu benar-benar hilang. Melihat postur Yudixa Lu, jelas Eric Qin sudah pasti dilindungi. Tidak peduli seberapa kuat Wriston Wei, tidak mungkin 1 lawan 2. Terlebih lagi, kecuali Wriston Wei gila, tidak mungkin membuat marah keluarga Wu dan Sekte Setan 7 Jiwa satu demi seorang putra di antara lusinan garis keturunannya yang tidak memiliki kesan. Wajah Aksa Qin merah untuk sementara waktu. Tidak peduli bagaimana melihatnya, dia merasa seperti orang yang tersisihkan di sini. Kemudian Alan Sokin menarik dirinya keluar. Apakah itu hanya untuk menamparkan wajahku? Dia tidak bisa pergi sekarang, tetap di sini hanya akan lebih malu. Aksa Qin tertekan, dan Warren Qin benar-benar terpana oleh Eric Qin. Masing-masing tercengang, seperti patung tanah liat. Eric Qin, bocah ini, apa yang kamu lakukan di dunia dewa selama ini? Keluarga Qin terkejut pada upacara pengakuan leluhur Eric Qin sebelumnya. Ketua wilayah timur, penguasa wilayah selatan, dan dinasti Xiao mengirimkan hadiah ucapan selamat 1 demi 1, yang mengejutkan separuh benua dunia dewa. Tapi ini tidak termasuk apa-apa juga, mereka adalah kekuatan yang sama yang hampir sama dengan kekuatan mereka. Akibatnya, berapa lama telah berlalu hingga sekarang? Membunuh pewaris darah klan tertinggi. Awalnya berpikir bahwa nyawa Eric Qin tidak akan aman, bahkan jika dia selamat, dia akan dipermalukan. Alhasil, Jethro Wu muncul lebih dulu, menyebutnya sebagai derwawan bagi keluarga Wu. Sekarang penatua agung lain dari Sekte Setan 7 Jiwa muncul, menepuk bahunya dan mengatakan dia adalah kenalannya. Apa yang salah dengan dunia ini? Apakah karena mereka bereaksi lambat atau berubah terlalu cepat? Eric Qin, bocah itu, sekarang kekuatannya sudah berada di level ini. Tio Fan tersenyum pahit. Dari keluarga Wu, kini Sekte Setan 7 Jiwa juga hadir. Tampaknya urusan dengan orang penting yang dibicarakan Eric Qin tidaklah membual, melainkan terbukti satu persatu. Pupil Wriston Wei berkontraksi lagi. Yudixa Lu mengatakannya dengan ringan, seolah-olah dia tidak memihak keduanya, tetapi sikapnya mengatakan segalanya. Hanya saja junior dari dunia luar ini, ada begitu banyak orang besar yang bersedia mendukungnya. Jelas, masalah ini tidak dapat berlanjut hari ini. Wriston Wei sedikit lelah, dia tidak takut bertarung dengan orang lain, tetapi demi keturunannya yang tidak terkesan, jelas tidak bijaksana untuk bertarung dengan dua pria kuat. Ada banyak cara untuk membunuh Eric Qin, dia bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Karena teman kultivator Lu maju, maka aku akan memberikan muda kepada Sekte Setan 7 Jiwa. Hatinya kehilangan minat, Wriston Wei tidak ingin mengatakan omong kosong. Wajah yang besar dan aura yang bergejolak pun terus menghilang. Tapi matanya menatap Eric Qin saat ini. Eric Qin juga tergerak hatinya, menatap langsung ke Wriston Wei. Wriston Wei membuka mulutnya,
dan token warna-warni menyembur dari mulutnya dan terbang ke arah Eric Kin. Seringai muncul di sudut mulutnya, suaranya tumpul seperti guntur. 1 tahun kemudian, itu adalah hari pembukaan pertemuan Dewa Dewi tertinggi. Jika kamu benar-benar memiliki keberanian dan ingin membuktikan sesuatu, aku yakin kamu tidak akan menolak kesempatan ini. Jika kamu tidak berani pergi, maka aku pikir dalam masa depan, kita tidak ada kesempatan untuk bertemu lagi. Aku berharap 1 tahun kemudian, kamu dapat membuktikan bahwa aku salah di hadapanku. Kultivator luar layak diperlakukan sama dengan Sekte Agung. Setelah berbicara, Wriston Wei mengabaikan yang lain dan langsung menghilang di udara. Hus. Pertemuan Dewa Dewi. Token itu terbang ke bawah dan digulung di tangannya oleh Reiki Eric Kin. Ketika dilihat, ternyata tidak ada kata-kata dalam kecemerlangan warna-warni di atasnya, hanya pola awan seperti mimpi yang muncul di atasnya. Wriston Wei ini sepertinya masih ingin membunuhmu, kata Jethro Wu dingin. Tapi benda ini memiliki nilai. Mungkin itu memberimu kesempatan, ambillah. Mengenai apa itu pertemuan Dewa Dewi, para tetua di keluargamu pasti akan menjelaskan kepadamu, hanya bisa mengatakan bahwa ada risiko dan manfaat. Senior Wu benar. Yudiksalu juga berkata. Eric Kin mengangguk dan memperhatikan bahwa Fedri Wu di sebelahnya juga iri. Benda ini sangat berharga. Eric Kin juga memiliki banyak keraguan di benaknya, tetapi jelas bukan saatnya untuk mengetahuinya. Wriston Wei sudah pergi, bukan berarti urusan partai Ji Huo sudah selesai. Eric Kin memandang Heidi Wang, dan ekspresi Heidi Wang sangat jelek. Apakah pria ini ingin mengandalkan Sekte Setan 7 Jiwa dan keluarga Wu untuk menekan dirinya? Heidi Wang, Sekte Agung tidak boleh ikut campur dalam perjuangan sekte luar. Jangan takut, mereka tidak akan mengambil tindakan. Namun saat ini, Nicholas Peng tiba-tiba mentransmisikan suara. Wriston Wei pergi, Nicholas Peng dan Raymond Ji tidak pergi. Bersambung. Bab 2287. Membangunkan Frentang. Heidi Wang menenangkan diri. Memikirkannya dengan hati-hati, memang ini kondisinya. Wriston Wei bergerak untuk membalaskan dendam demi keturunannya. Ini masih agak masuk akal. Tapi partai Ji Huo adalah sekte luar seutuhnya, dan tidak ada keluhan dengan keluarga Wu, Sekte Setan 7 Jiwa atau bahkan keluarga Qin. Mereka tidak punya alasan untuk berpartisipasi di dalamnya. Memikirkannya seperti ini, Heidi Wang kembali bersikap gila yang dimiliki ketua sekte sebelumnya. Eric Qin, karena kamu sudah menang, maka sesuai kesepakatan, aku bisa membebaskan Febrina Tang dan yang lainnya, dan mereka bisa pergi. Perasaan Febrina Tang dan yang lainnya suram, kompleksitas yang tak terkatakan. Meskipun, dengan bantuan Eric Qin, mampu menjaga warisan dan meninggalkan sekte dengan semua yang dia dapatkan, itu sudah merupakan hasil yang baik. Tapi bagaimanapun, sekte yang didirikan dengan susah payah dalam seumur hidup, diusir dengan membalikkan benar dan salah tanpa alasan. Semua orang meninggalkan tempat ini yang awalnya dianggap sebagai rumah, dan sejak itu menjadi daun kemangi tanpa akar, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka bahagia. Tuan Qin, kebaikan kepada kami tak terlupakan, dan terima kasih pada para senior juga. Febrina Tang bangun dan melengkungkan tangannya ke arah semua orang. Ribuan kultivator, meskipun mereka penuh dengan kesedihan dan kemarahan, semua berbaris dan saling berterima kasih, dan kemudian mereka siap untuk pergi dari sini. Suasananya agak suram, semua orang memperhatikan Febrina Tang dan yang lainnya. Si tua Wu tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Yudiksalu juga tidak berbicara. Seperti yang dikatakan Nicholas Peng. Mereka adalah orang-orang Sekte Agung, meskipun mereka tahu bahwa Febrina Tang dan yang lainnya telah difitnah,
tidak mungkin bagi mereka untuk berpartisipasi dalam urusan internal sekte eksternal tanpa alasan. Kalau tidak, itu akan sama seperti di masa lalu, dan akan ada perang lain dari dunia luar. Inilah yang tidak pernah ingin dilihat oleh setiap orang sekte agung. Keempat penatua keluarga Qin, ketua istana Es, Tuan Besar Ye dan yang lainnya juga menghela nafas dalam hati mereka, tanpa mengatakan apa-apa. Heidi Wang adalah ketua partai Jihuo, dia ingin mengusir kultivator sendiri, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, Eric Qin memenangkan pertempuran dengan Teddy Wei, tetapi gagal memenangkan keadilan yang layak mereka dapatkan. Kalian tunggu. Tetapi pada saat ini, Eric Qin berbicara tiba-tiba. Febrina Tang dan yang lainnya terdiam, semua orang menatap Eric Qin. Perjanjian kamu dan aku, itu adalah kondisi sebelumnya, tetapi setelah aku menyelesaikan pertarungan dengan Teddy Wei, kondisinya berubah. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin baginya untuk melihat Febrina Tang dan yang lainnya meninggalkan sekte yang telah mereka selamatkan dengan darah dan nyawa. Ini bukan hanya untuk membalas budi Friend Tang, tetapi juga demi prinsipnya sendiri. Tuan Qin, jangan-jangan kamu ingin menghentikan ini. Kamu harus berpikir dengan matang, kamu adalah pewaris dinasti Qin, mewakili keagungan dan keadilan Kaisar Qin. Kamu tidak punya hak untuk mengurus hal-hal di wilayah utara kami, kata Heidi Wang sambil berwajah dingin. Sekte Agung tidak akan mengurus masalah ini, orang kuat lainnya tidak memenuhi syarat untuk mengurusnya, jadi atas dasar apa Eric Qin usil? Aku tidak punya hak untuk atur. Eric Qin mencibir. Ketika telapak tangannya dibalik, segel emas yang dipenuhi api tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Itu segel api suci. Aku dengar segel api suci ada di tangan siapa, maka dialah ketua sekte partai Jihuo, dan dia yang bisa memberi perintah, lalu segel api suci ada di tangan aku, bagaimana ini? Aku belum membicarakannya, tapi kamu baru saja menyebutkannya. Itu kebetulan. Heidi Wang mendengus dan berkata, Tuan Qin, segel api suci adalah milik partai Jihuo kami. Aku meminjamkannya ke Teddy Wei sebelumnya. Sekarang, tolong kembalikan harta sekte kami. Selain itu, jangan berpikir kamu bisa mengancamku dengan segel api suci. Benda ini hanya tanda dari ketua partai Jihuo. Memang lebih baik memilikinya. Tanpa itu, juga belum tentu tidak bisa menjadi ketua sekte. Segel api suci tidak bisa. Bagaimana kalau ditambah ketua sekte Tang? Eric Qin menyentuh alisnya saat dia berbicara. Bang! Tiba-tiba cahaya Reiki terbang keluar, dan di depan Eric Qin, cahaya Reiki mengembun menjadi jiwa dewa kultivator yang sedang meditasi. Dan penampilan dan aura kultivator ini muncul di depan semua orang. Banyak master yang berubah ekspresinya. Partai Jihuo, seorang murid setengah baya yang lebih tua, mau tak mau merasa seperti disambar guntur. Friend Tang. Jiwa dewa kultivator yang dikeluarkan Eric Qin tidak lain adalah ketua sekte tua yang menghilang lebih dari 600 tahun yang lalu. Dan Friend Tang, belum sepenuhnya mati, apakah dia masih sadar? Bahkan ekspresi Heidi Wang berubah dan dia melihat Nicholas Peng yang ada di sampingnya. Pada saat ini, Nicholas Peng benar-benar bingung. Siapa sangka Eric Qin akan mengeluarkan jiwa dewa Friend Tang saat ini, dan ternyata dia menemukan lokasi Friend Tang. Ujung jari Eric Qin ada gumpalan energi kehidupan meletus, mengangkat segel. Dia menyegel nafas terakhir jiwa dewa Friend Tang, hanya untuk membiarkannya mati dengan bermartabat dan tanpa penyesalan. Sebelum dia meninggal, dia bisa melihat junior dan murid tanpa rasa khawatir, kejayaan sekte yang dia bentuk sendiri, dan dia bisa melihat bahwa kejahatan tidak bisa menekan kebenaran dan kebencian sebelumnya terselesaikan. Termotivasi oleh energi kehidupan, Friend Tang perlahan membuka matanya. Ayah, guru,
Melihat Friend Tang hidup kembali, Febrina Tang, Theo Van dan lainnya semua berlutut, dan beberapa dari mereka sudah menangis. Aku hidup kembali, bahkan di partai Jihuo, Eric bersambung.